Baik, sekarang kita akan melihat ikon terakhir dari object mode, yaitu shader atau shading dari draw type. Kita di sini mempunyai pilihan banyak dari bounding box, wireframe, solid, shade, texture. Secara default kita mempunyai solid draw type. Untuk tutorial ini kita akan menggunakan objek yang berbeda, yaitu kita coba sphere. Terlebih dahulu kita akan hapus keempat objek kotak kita ini dengan menekan X pada keyboard, kemudian pilih Erase Selected Object. Lalu saya akan mengembalikan posisi kursor 3D saya tepat ke tengah-tengah global saya dengan menekan Shift dan C. Saya tekan Shift dan klik, drag scroll wheel saya untuk menempatkan posisi kira-kira di tengah dari pandangan screen kita. Selanjutnya saya akan membuat sebuah sphere. Memang di sini saya tidak akan membahas bagaimana membuat sebuah sphere, jadi tidak perlu khawatir karena itu akan kita cover pada tutorial-tutorial yang lain. Saya menekan spacebar pada keyboard untuk mendapatkan add, kemudian saya pilih mesh dan saya pilih di sini UV sphere. Saya biarkan di sini secara default segmennya 32, ring 32 dan radius 1, kemudian saya klik OK. Ini adalah sphere saya pada bagian top. Secara default kita akan melihat di sini titik-titik kuning yang banyak. Ini karena kita bukan lagi berada pada object mode melainkan pada edit mode. Perhatikan di sini kita sekarang berada pada edit mode. Secara default begitu kita menambahkan suatu objek maka otomatis objek kita ini berada pada editing mode. Untuk kembali kepada object mode, kita menekan tab pada keyboard atau kita memilih dari toggle yang ada, yaitu saya pilih object mode. Jika saya menekan tab pada keyboard, maka kita berpindah pada edit mode. Saya tekan tab lagi, maka kita berpindah pada object mode. Di sini saya akan bekerja pada object mode. Kemudian saya mencoba melihat perspektif dengan klik dan drag sedikit untuk melihat ortogonalnya. Lalu saya menekan 5 untuk melihat posisi perspektif. Saya zoom sedikit, kemudian saya menahan shift dan klik scroll mouse untuk memindahkan atau menggeser objek seperti ini. Oke, di sini kita lihat sekarang objek saya pada tampilan view saya merupakan objek solid, di mana saya bisa melihat objek tersebut dari rangka luarnya berikut dengan simulasi lighting. Lighting di sini adalah tidak berpengaruh kepada dari lighting yang ada, artinya tidak berpengaruh dari sumber lighting. Ini hanyalah simulasi lighting. Berbeda jika saya berpindah kepada shade atau shaded, maka ini berpengaruh dari lighting sumber yang ada. Contohnya adalah jika saya sekarang diselect, tekan A pada keyboard untuk diselect objek kita, kemudian saya tekan B untuk box selection, saya klik dan drag pada lighting ini untuk memilih lighting, kemudian saya tekan G atau grab dan saya pindahkan lighting tersebut. Perhatikan pada objek kita sekarang, dia berpengaruh terhadap shading dari sumber lighting. Saya tekan kontrol klik yang kanan untuk membatalkan. Kemudian saya memilih satu lagi di sini adalah texture. Texture di sini akan berpengaruh jika kita telah mengaplikasikan tekstur material. Saat ini kita belum mengaplikasikannya sehingga objek kita tidak tampak perbedaannya. Berikutnya adalah saya akan memindahkan kepada wireframe view. Maka di sini kita melihat objek kita dengan wireframe dari division garis-garis yang membentuk objek sphere kita. Saya mencoba di select, kemudian saya pilih B, kemudian saya coba klik dan drag untuk menseleksi. Maka di sini terlihat objek kita mempunyai frame-frame yang tampak begitu banyak karena saya menggunakan tadi segmen 32. Berikutnya adalah view yang lain, yaitu bounding box. Di mana pada bounding box di sini saya tidak lagi menemukan sphere saya, melainkan
bounding box sisi terluar dari objek saya. Demikianlah perbedaan semuanya antara bounding box, wireframe, dan solid. Secara default, kita melihat viewer dalam bentuk solid. Jika kita ingin berpindah dari solid kepada wireframe, maka tekan Z atau Z pada keyboard, maka akan berpindah dari solid kepada wireframe. Jika saya menekan Shift Z, maka akan berpindah dari solid menuju shade.